يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها نفسي تسلم للنبي ولاها المصطفى المبعوث من علياها ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلاها ولفاطم الطهر التي قد أفطمت عن الأذى والنار موالاها ولشبل حيدرة الإمام المجتبى كل الخلائق جوده غطاها ولمن بكته الجن والإنس ومن ناحت Waduh, 2 semingguan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwan akhwat sekalian, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita dalam sebuah majlis kesetiaan kita kepada guru kita, kepada orang yang telah banyak berjasa dalam memperkenalkan ajaran-ajaran suci kepada kita tanpa pamrih, adalah sesuatu yang kecil rasanya apa yang bisa kita lakukan untuk beliau. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dalam majlis yang mulia ini dalam rangka juga mengiring doa untuk ruh beliau yang itu merupakan inti dari majlis ini. Majlis ini intinya adalah kita mengirim doa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang telah kita bacakan dari ayat-ayat suci Al-Quran maupun zikir-zikir mulia, agar Allah juga limpahkan pahala itu untuk ruh beliau, sehingga Allah menerangi kubur beliau, mewangikan kubur beliau, dan selalu memancarkan keberkahan untuk kita semua. Di dalam salah satu kutipan yang sangat masyhur di dalam Nahjul Balaghah terkait dengan wasiat Al-Imam Amirul Mukminin
yang beliau sampaikan kepada sahabat setia beliau yang bernama Kumail ibn Ziyad an-Nakhai. Wasiat yang relatif panjang berbicara tentang keutamaan ilmu, keutamaan para ulama. Ada satu bagian yang ingin saya bacakan di dalam potongan dari wasiat beliau tersebut yang sudah saya catat di sini. Di antaranya adalah wal ulama, beliau membandingkan antara ilmu dan harta, di mana ada kelebihan yang cukup banyak pada ilmu yang tidak dimiliki oleh harta, sehingga itu menjadikan kita terdorong untuk memperbanyak ilmu ketimbang meninggalkan ilmu dengan memperbanyak harta atau hal-hal yang akan segera fana dan meninggalkan kita. Kemudian beliau melanjutkan dengan mengatakan wal ulama'u baqun ma baqiyad dahru. Sementara para ulama akan selalu abadi, ma baqiyad dahru, selama masa masih ada. A'yanuhum mafquda, benar bahwa jasad-jasad mereka telah meninggalkan kita, tidak lagi bersama kita. Kita telah kehilangan jasad-jasad mereka yang dahulu pernah bersama kita, memberikan siraman ilmunya untuk kita. Namun kata Imam Amirul Mukminin, wa amsaluhum fil qulubi mawjuda. Namun kenangan-kenangan indah, ajaran, teladan yang pernah mereka teladankan itu tetap akan abadi, akan ada di dalam hati-hati kita. Itulah kira-kira gambaran yang tidak berlebihan apabila kita juga sematkan kepada almarhum guru kita semua, Al-Ustadz Al-Muhtaram Sayyid Ahmad Rushdi bin Zain Al-Aidrus. Beliau adalah seperti yang sudah kita kenal bersama, tidak lama meninggalkan kita, tanpa terasa sudah 5 tahun. Mungkin itu bukan waktu yang panjang bagi sebagian dari kita, sehingga kenangan-kenangan, bahkan mungkin candaan beliau sekalipun masih begitu akrab dalam kenangan kita semua. Itulah yang membedakan antara seorang yang belajar ilmu agama karena Allah, mengajarkannya karena Allah, dan mengamalkannya juga karena Allah. Prioritas utamanya adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam As-Sadiq alaihi salam, sebagaimana diriwayatkan oleh Thiqatul Islam Al-Kulaini rahmatullah alaih dalam kitab Al-Kafi, ada sebuah riwayat dari Al-Imam As-Sadiq yang berbunyi demikian: man ta'allama al-ilma wa amila bihi wa 'allama lillah du'iya fi malakutis samawati azima. Orang yang belajar ilmu agama, mengamalkannya dan mengajarkannya semata demi Allah, dia akan diseru di kerajaan langit sebagai pribadi yang azima, yang mulia dan agung. Akan dikatakan di alam sana bahwa orang itu ta'allama lillah wa amila lillah wa 'allama lillah. Itulah sosok yang belajar ilmu agama semata karena Allah, mengamalkan juga semata karena Allah, dan ketika mengajarkannya juga semata karena Allah. Sehingga manusia yang seperti ini akan menjadi manusia yang mulia, yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadi tanggung jawab kita terhadap orang-orang yang telah
meluangkan waktunya untuk belajar ilmu agama, kemudian menyampaikan pesan-pesan agama kepada kita. Tentu ada tanggung jawab, dan itu berlaku untuk kita semua, tidak terkecuali saya. Siapapun punya tanggung jawab terhadap para ulama. Salah satu tanggung jawab itu adalah bahwa kita harus menampakkan kesetiaan kita, harus menampakkan keseriusan kita di dalam meneladani berbagai teladan baik dan mulia yang pernah kita saksikan dari mereka. Dalam kesempatan malam hari ini, saya hanya ingin menyampaikan beberapa poin yang itu bisa dikategorikan sebagai pesan-pesan kehidupan yang bisa kita temukan di dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana maklum bagi kita semua bahwa salah satu dari anjuran yang begitu besar disampaikan oleh Al-Quran dan ahadis adalah agar pembacaan Al-Quran kita itu disertai dengan perenungan, karena melalui perenungan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, yang boleh jadi kita telah memahami melalui teks asli Arabnya, kemudian kita renungkan, atau melalui terjemahan ayat-ayat itu kita fahami, kemudian tahap berikutnya adalah melakukan perenungan demi perenungan terhadap ayat-ayat itu. Melalui perenungan inilah akan tampak bagi kita berbagai pesan-pesan indah dari Al-Quran untuk kehidupan kita. Syahid agung kita, Samahat Ayatullah Al-Uzma As-Sayyid Alil Khamenei Al-Husaini rahmatullah alaih begitu menekankan sisi ini agar kita sampai pada tahap pemahaman dan mampu menarik kesimpulan-kesimpulan melalui tadabbur, dan itu juga bukan tujuan akhir, namun itu adalah tujuan antara, tujuan yang akan mengantarkan kita kepada tahap berikutnya, yaitu pengamalan terhadap pesan-pesan Al-Quran Al-Karim. Tidak mungkin kita mampu melaksanakan pesan-pesan Al-Quran kecuali setelah memahami, dan tidak mungkin kita bisa memahami kecuali melalui tadabbur, dan tidak mungkin tadabbur itu berjalan kecuali setelah kita mengkontinyukan membaca tilawah ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak hanya sekali, boleh jadi untuk ayat tertentu kita baca sekian kali, pasti akan ada kesimpulan-kesimpulan, akan ada pemahaman-pemahaman, akan muncul pesan-pesan tertentu dari ayat-ayat yang telah kita baca sendiri atau kita dengar dari lantunan para qari yang indah dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Beliau mengatakan bahwa apabila kita menyelami lautan Al-Quran, kita akan menemukan ribuan pesan-pesan untuk kehidupan kita. Tentu ini bukan tafsir. Tafsir adalah sesuatu yang lain, namun adalah pemahaman sederhana yang boleh jadi melalui terjemahan, kemudian kita renungkan. Melalui perenungan itu akan muncul banyak pemahaman-pemahaman yang tidak mesti benar, ya, tetapi paling tidak kita telah terus melatih pikiran kita untuk mencari tahu, mengorek lebih dalam apa kira-kira pesan yang bisa saya tangkap dari ayat-ayat ini. Izinkan dalam kesempatan malam hari ini, dalam rangka memperingati haul kelima almarhum guru kita semua, saya mengajak antum untuk juga merenungkan dua bagian dari
ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Yang pertama adalah ayat yang selalu kita baca di dalam sholat kita, adalah bagian dari surat Al-Fatihah yang merupakan bagian terakhir dari surat Al-Fatihah, karena di dalam riwayat-riwayat disebutkan surat Al-Fatihah itu terbagi menjadi dua bagian besar. Yang satu bagian itu adalah puja-puji hamba untuk Allah, puja-puji kita, dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai sebelum ayat ihdinas siratal mustaqim. Ketika sampai ayat ihdinas siratal mustaqim adalah bagian kedua yang memuat permintaan, permohonan hamba. Dan kata Allah dalam hadisul qudsi, wali abdi ma sa'al, dan akan aku perkenankan untuk hambaku apa yang ia minta. Yang kita minta dan diajarkan dalam Al-Fatihah, dan itu menjadi pilihan agama untuk kita baca di dalam sholat kita adalah ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah ya Allah, bimbinglah kami ke jalan-Mu yang lurus, bimbinglah kami ke sirat yang mustaqim. Sekali lagi saya tidak ingin masuk dalam uraian tafsir ya, tetapi semangat yang ada dalam ayat itu yang kita diperintah oleh Allah untuk kita baca, dan itu adalah permohonan kita, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberi hidayah kita. Mungkin wallahul alim, pesan yang bisa kita tarik dari ayat itu adalah bagaimana Allah ingin mendoktrinkan kepada kita sebuah semangat yang tidak berujung, semangat yang terus membara, agar kita selalu mencari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang alhamdulillah telah masuk dalam barisan orang-orang yang menerima kebenaran, itu artinya kita sudah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang di luar yang belum mendapatkan hidayah, ketika dia memohon ihdinas siratal mustaqim, intinya mereka memohon agar dimasukkan ke dalam sirat mustaqim. Untuk orang yang sudah di dalam sirat mustaqim namun tetap masih menyampaikan permohonannya kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, tentunya itu tidak sia-sia, karena di dalam sirat mustaqim juga banyak hal yang harus kita ketahui agar memperkokoh keyakinan kita, agar memperkokoh kedua kaki kita ketika tegak berdiri di atas sirat mustaqim. Kita yang sudah berada dalam sirat mustaqim juga perlu tahu apa saja yang kira-kira bisa menggelincirkan kaki kita dari sirat mustaqim. Itu semua kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi petunjuk untuk tahu itu semua, sehingga dengan demikian kita akan tetap berada di atas sirat mustaqim. Yang tidak lain, sirat mustaqim itu intinya adalah wilayatu Ali ibn Abi Thalib alaihi salam. Ini pertama. Jadi semangat kita ketika kita dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, semangat ini harus menjadi dasar semua langkah kita. Ketika kita membangun pertemanan, ketika kita membangun persahabatan, ketika kita berguru dengan guru kita, ketika apapun yang kita akan jalin dengan orang lain, ini menjadi orientasi kita bahwa kita ingin mencari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita ingin mencari tahu berbagai seluk-beluk tentang sirat mustaqim. Pesan kedua, bahwa boleh jadi orang punya semangat untuk mencari sirat mustaqim, memohon kepada Allah agar diberi petunjuk sirat mustaqim, namun sifatnya individu, dan itu tentu sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing kita. Kita punya tanggung jawab untuk membentengi diri kita. Ku anfusakum,
baru wa ahlikum naro. Ya. Jadi ada tanggung jawab untuk kita. Namun tidak berhenti di situ. Jangan pernah kita ibarat pepatah yang mungkin masyhur di kalangan sebagian orang, Rabbighfirli wahdi. Ya Allah, ampuni saya sendirian, wal baqi bukan urusan saya. Enggak. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Kita punya pengharapan agar kebaikan ini juga tidak saya seorang yang mendapatkannya, namun juga orang lain. Karenanya semangat untuk menemukan kebenaran, semangat untuk masuk ke dalam rel kebenaran, semangat untuk berada di atas sirat mustaqim juga harus semangat yang sifatnya kolektif. Kita membangun komunitas dalam rangka ihdinas sirat mustaqim juga, beri kami petunjuk ke jalan yang mustaqim. Ini kira-kira yang mungkin bisa kita petik dalam hubungan kita ketika menjalin hubungan dengan guru-guru kita, juga dalam rangka ini kita manfaatkan keberadaan mereka semaksimal mungkin untuk memberikan bimbingan agar menemukan jalan yang mustaqim. Dalam persahabatan, diskusi-diskusi yang kita bicarakan, perbincangan yang kita obrolkan juga dalam rangka memperkokoh sisi ihdinas siratal mustaqim. Majelis-majelis yang walaupun tidak formal, majelis yang diadakan ketika kita silaturahim ke rumah saudara dan teman-teman kita, agar pembicaraan ini tentunya selain pembicaraan-pembicaraan yang umum dibicarakan, harus ada semangat untuk membicarakan tentang sirat mustaqim yang sudah kita temukan dan kita alhamdulillah berada di dalamnya. Namun tidak ada jaminan bahwa kita untuk selamanya bisa tetap kokoh istiqomah di atas sirat mustaqim tersebut. Ada riwayat yang menyebutkan dari Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salam, dari riwayat murid beliau Jabir Al-Ju'fi, mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini tentu cukup serius ketika kita baca dan kita perhatikan maknanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Baqir alaihi salam, beliau bersabda demikian: la yathbutu ala wilayati aliyin illal muttaqun. Tidak akan bisa kokoh berada di atas wilayah Ali bin Abi Thalib alaihissalam kecuali orang-orang yang bertakwa. Artinya kita harus mengawal keimanan kita dengan ketakwaan, karena ketakwaan itulah yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam sirat mustaqim wilayah Ali. Dan ketakwaan itu pula yang akan memperkuat kita, menjadikan kita istiqamah di dalam sirat mustaqim, yaitu wilayah Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ini mungkin yang bisa kita fahami pesan dari ihdinas siratal mustaqim. Tentu ada bagian-bagian lain yang jauh lebih dalam bisa disampaikan oleh para guru yang lainnya ketika mengajarkan kepada kita. Hari-hari ini adalah hari-hari menjelang Idul Kurban, hari-hari haji. Di dalam Al-Quran Al-Karim saya sengaja bawakan ada ayat-ayat yang berbicara tentang haji. Namun di tengah-tengah atau ketika berbicara tentang haji, Allah selipkan dua ayat yang berbicara tentang model kehidupan yang dipilih oleh dua kelompok manusia. Kita melalui ayat itu, sekali lagi ini bukan tafsir, tetapi upaya kita ingin memahami. Kemudian setelah itu kita menarik kesimpulan yang bisa kita tarik
melalui pemahaman kita yang mungkin sangat sederhana. Masalah kemudian nanti kita cocokkan dengan keterangan para ulama, oh ternyata kesimpulan saya ini meleset, ya sudah kita tinggalkan kesimpulan itu. Ya. Dalam kehidupan dunia ini ada dua model manusia. Di dalam ayat-ayat yang berbicara tentang haji, Allah menyebutkan demikian, bahwa di antara manusia itu ada orang-orang yang orientasi hidupnya semata dunia. Apapun yang dia lakukan, baik secara zahir memang murni duniawi, ya memang untuk dunia. Apapun yang ia lakukan yang mungkin secara zahir kelihatannya berbalut agama, juga orientasinya duniawi lagi. Ada sebagian dari manusia mengatakan demikian, dan itu adalah pola hidup dia, yang kemudian Allah mengatakan jangan dipilih pola hidup yang model demikian, karena ini tidak akan membawa kebahagiaan dunia dan kesuksesan akhirat buat kalian. Karena kalian hanya boleh jadi menikmati sesaat dari kenikmatan-kenikmatan dunia ini, namun setelahnya di akhirat yang merupakan kehidupan yang sebenarnya itu, kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Hanya kerugian, hanya kesengsaraan, hanya siksa, hanya murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara ada model kedua yang orientasi utamanya adalah akhirat. Namun tidak berarti ketika orientasi hidup kita adalah akhirat, berarti kita meninggalkan dunia, meninggalkan materi, seakan ini semua adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan bacakan ayatnya. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang haji seperti yang saya katakan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata demikian. Beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza qadaitum manasikakum, jika kalian telah selesai melaksanakan manasik haji kalian, fadhkurullaha, maka ingatlah Allah, sebutlah Allah, kadzikrikum aba'akum, seperti kalian menyebut-nyebut ayah-ayah kalian. Ini terkait dengan kebiasaan orang-orang di zaman jahiliyah. Karena dalam masa jahiliyah mereka juga punya tradisi yang namanya haji. Namun tentu haji yang sudah bercampur aduk dengan kemusyrikan dan bercampur aduk dengan berbagai nilai yang tidak ada hubungan dengan haji. Termasuk adalah berbangga-bangga menyebutkan keutamaan-keutamaan yang mereka banggakan dari para leluhurnya. Allah mengatakan jangan tiru mereka, namun ingatlah Allah, sebutlah Allah seusai kalian melaksanakan ibadah haji. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra, bahkan sebutlah Allah, ingatlah Allah lebih dari ketika dahulu zaman jahiliyah kalian seusai ibadah haji menyebut-nyebut keutamaan nenek moyang kalian. Sekali lagi, bukan ini yang akan saya ingin tarik kesimpulannya. Adalah ayat yang berikutnya. Langsung setelah itu Allah menyebutkan. Orang mungkin boleh mengatakan ini sepertinya tidak punya korelasi antara bagian berikut ayat ini dengan bagian yang sebelumnya. Namun tidak. Justru begitu erat hubungan antara mereka yang dahulu zaman jahiliyah, orientasi hidupnya adalah semata dunia, yang mereka wujudkan dengan bentuk membangga-banggakan keutamaan-keutamaan leluhur mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian melanjutkan, faminan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di antara manusia ada orang yang berkata dalam doanya, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikan kami semua yang kami harap dari dunia ini.
wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Namun di akhirat mereka tidak akan mendapatkan sesuatu apapun. Orang ini tidak akan mendapatkan apapun bagian di akhirat nanti, karena dia memang orientasinya dunia, tidak pernah terbesit dalam pikirannya meminta akhirat. Yang dia minta adalah dunia, apapun, kedudukan, harta, dan semua kenikmatan-kenikmatan itu yang menjadi prioritas dia. Kata Allamah Tabatabai rahmatullah alaih, ini bukan sesuatu yang diucapkan, ya, tetapi inilah model kehidupan mereka. Model yang muncul karena salah pikir. Model kehidupan yang sepenuhnya hanya dunia, akhirat tidak masuk hitungan sama sekali. Seakan semuanya akan berakhir dengan kematian. Karenanya dia ketika meminta kepada Allah, meminta tidak dengan lisan, tetapi dengan lisanul hal, keadaan mereka. Mereka tidak berkata-kata, ya Allah berikan untuk kami di dunia ini semua yang kami inginkan. Tidak. Tetapi inilah model hidup mereka. Semuanya hanya untuk dunia. Ketika mereka bekerja keras semata untuk mencari harta, itu pun untuk dunia, tidak untuk sesuatu selain kenikmatan dunia. Tidak ada upaya untuk mencari harta sebanyak mungkin dari jalan yang halal, kemudian untuk dia investasikan demi akhirat. Karena harta yang kita cari, dua kemungkinannya. Kalau kita kikir dalam menginfakkannya di jalan Allah, kata Imam Amirul Mukminin, basyir malal bakhili bihadithin awaris. Berita gembirakan kepada si kikir itu tentang hartanya. Antara dua, akan ada bencana yang mengambil kembali harta dari dia, tercabut dari kepemilikan dia, mengalami bangkrut, hartanya semua hilang, atau ada bencana apapun semua hartanya hilang, atau kalau tidak dianya yang hilang duluan, mati kemudian akan diwarisi oleh ahli warisnya. Basyir malal bakhil bihadithin awaris. Namun orang yang cerdas adalah memanfaatkan dunia demi akhiratnya, untuk bersilaturahim, untuk berinfak kepada orang yang membutuhkan, untuk berinfak di jalan dakwah Islam, untuk menyantuni orang-orang yang butuh dana untuk pendidikan dan lain sebagainya. Ini adalah orang yang memanfaatkan kehidupan atau kekayaan dunia dan semua anugerah Allah yang Allah berikan di dunia untuk kepentingan akhirat. Sementara kelompok pertama atau model pertama tidak ada sama sekali itu. Wa minan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya. Sekali lagi, ini bukan orang ateis. Kalau orang ateis tidak mengatakan Rabbana, wahai Tuhan kami, kenal Tuhan. Cuman problemnya adalah orientasi hidupnya semata hanya untuk dunia. Yang kedua adalah wa minhum, dan di antara manusia, man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada orang yang berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina fid dunya, berikan untuk kami, anugerahkan untuk kami, fid dunya, di dunia ini, hasanatan, kebaikan, wa fil akhirati hasanatan, dan di akhirat berikan untuk kami kebaikan, wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari siksa neraka. Orang yang model kedua ini Allah sebutkan ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Mereka orang-orang yang akan mendapatkan satu bagian dari apa yang mereka usahakan. Salah satu dari wujud usaha itu adalah doa. Salah satunya bukan cuma doa Rabbighfirli, Rabbirzuqni segala macam, tapi tidak berangkat ke pasar, ya sudah. Iya. Saya mungkin pernah sampaikan sebuah cerita bagaimana para imam menyemangatkan kita untuk berusaha
dalam mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita, kalau perlu sampai memiliki harta berlimpah namun untuk celengan akhirat kita. Alaihal ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Allah zat yang maha cepat di dalam melakukan perhitungan. Tidak cuma di akhirat Allah sari'ul hisab, di dunia Allah sari'ul hisab, akan memberikan apa yang diupayakan oleh hamba sesuai dengan kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang maslahat bagi hamba-hambanya. Inilah yang model kedua itu. Jadi orang-orang yang memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan fid dunya, bukan kebaikan dunia, minta kebaikan dalam kehidupan dunia ini. Kita ini hidup di dunia, minta hasanah. Nanti kita akan kembali ke akhirat, kita juga minta hasanah. Dan ada kemungkinan kita tidak selamat masuk neraka, karenanya juga memohon kepada Allah, waqina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka. Kalimat ayat itu mengatakan hasanah. Wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanatan. Kata hasanah secara bahasa itu berbentuk tunggal, bukan hasanat banyak kebaikan, tidak hasanah. Ya. Tapi apa berarti cuman minta satu kebaikan saja? Saya tidak mau minta banyak-banyak ya Allah, minta satu kebaikan saja. Ya. Tidak selamanya bentuk tunggal itu kemudian benar-benar bermaknakan tunggal. Bisa jadi bermaknakan umum. Apapun yang namanya kebaikan itu masuk dalam cakupan itu. Dan kebaikan yang kita mohon bukan kebaikan yang kecil-kecil, minta kebaikan yang berbobot. Karenanya di situ pakai tanwin, bukan pakai alif lam. Rabbana atina fid dunya al hasanata, tidak, tapi hasanatan. Tanwin itu memberi fungsi arti besar, agung. Kita memohon kepada Allah sesuatu yang besar, kebaikan yang besar. Namun apa kebaikan yang kita minta? Seringkali kita mengucap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tapi hasanah yang kita minta ini apa? Ya. Ya tergantung masing-masing akan memaknai, ya. Tergantung kita masing-masing. Al-muhim doa ini jangan mengatakan Allah kan maha tahu sudah. Kenapa kita repot-repot berdoa? Iya, Allah maha tahu. Kita tidak minta pun Allah tahu yang menjadi kebutuhan kita. Namun Allah menginginkan kita mengungkapkan apa yang menjadi hajat kita secara rinci, ya. Secara rinci. Alaihal. Sebelum saya lanjutkan, kita ada anjuran setelah sholat subuh, salah satu dari wirid yang dianjurkan kan kita sambil memegang dengan tangan kanan ke dada kita membaca ya Fattah, ya, sebanyak 70 kali ya Fattah, ya. Artinya ya wahid zat yang membuka sesuatu yang tertutup, ya 70 kali. Jangan cuma minta satu pintu didobrak 70 kali oleh Allah subhanahu wa ta'ala lah. Banyak pintu rizki bagi bapak, bagi seorang suami, bagi seorang kepala rumah tangga, pintu ilmu bagi para pelajar, pintu apapun, ya. Jadi kita ingat ketika ya Fattah yang pertama kali itu minta dibukakan yang ini, ya Fattah yang kedua lintaskan dalam pikiran kita minta dibukakan yang pintu yang lain lagi, dan demikian seterusnya. Alaihal, kita kembali bahwa ini orientasi hidup yang ingin dibangun oleh Al-Quran. Ada dua pilihan. Yang pertama, Rabbana atina fid dunya, apa kesimpulan akhirnya, nasib akhirnya, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Yang kedua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Akan mendapatkan yang telah mereka upayakan. Di dalam riwayat-riwayat yang dikutip oleh Allamah Tabatabai dan para mufassirin yang lain, riwayat dari Al-Imam As-Sadiq alaihi salam terkait dengan apa yang dimaksudkan dengan hasanah itu.
Ada yang terkait dengan nasib akhirat kita, ada yang terkait dengan nasib dunia kita. Yang terkait dengan nasib akhirat kita, ketika kita wa fil akhirati hasanatan, yang kita harap hasanah di akhirat itu apa? Yang kita harap adalah ridwanullahi wal jannah fil akhirah. Kita mengharap ridha Allah dan surga di akhirat nanti. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta surga dan minta ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan keridhaan Allah yang kita minta juga jangan keridhaan sekadarnya ya Allah, jangan ya. Kita jangan pernah minta yang sekadarnya kepada Allah. Ya Allah, ya kalau berkenan dikasih ridho ya hatta yang sedikit-sedikit ya Allah, enggak apa-apa. Yang penting enggak murka. Lah, kita minta ridho Allah yang paling puncak, keridhaan Allah yang paling sempurna. Karena ya Imam As-Shadiq mengatakan bukan ridho Allah tapi ridwan. Kata ridwan beda dengan kata ridho dari sisi keluasan dan keagungan ridho itu. Ridho yang agung diungkapkan dalam bahasa Arab dengan ridwan. Ini yang di akhirat. Kemudian yang di dunia apa? Wasa'atu fir rizqi. Minta diluaskan pintu rezeki kita. Ya. Tidak ada larangan kita minta dibukakan keran rezeki kita selebar-lebarnya ya Allah. Minta rezeki yang banyak ya. Tidak ada larangan, bahkan sering saya sampaikan di majelis yang mulia ini, di majelis rutinan, bahwa ada bab di dalam kitab Wasailus Syiah, bab tentang istihbab, dianjurkan kita berdoa memohon kepada Allah rezeki yang luas. Karena ini adalah kebaikan dunia ya. Rizki yang luas itu kebaikan dunia selama kita bisa manfaatkan rizki ini untuk hal-hal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan orang yang meninggal dunia kemudian meninggalkan warisan, ada anjuran yang sangat agar berwasiat, menjelaskan harta ini dalam wasiat itu. Tetapi yang unik dari ungkapan Al-Qur'an adalah in taraka khairan al-wasiyah. Wajib atau anjuran yang sangat bagi seorang mukmin apabila hendak meninggal dunia, dia harus punya catatan wasiat dengan catatan in taraka khairan. Kalau dia meninggalkan harta yang banyak, jangan cuma mau mati meninggalkan baju sepasang, sandal sepasang masih wasiat. Ini nanti diwasiatkan untuk pesantren sana. Lah, intaroka khairan. Ya. Para imam mengatakan khairan di situ harta yang banyak. Artinya apa? Sama sekali Islam tidak bermusuhan dengan kekayaan, harta yang banyak. Bahkan dianjurkan ya, agar kita benar-benar punya kemandirian dalam ekonomi dan bisa mengentas orang-orang yang membutuhkan. As-sa'atu fir rizqi dan wa husnul khuluqi fid dunya. Husnul khuluq. Kita seringkali meminta kepada Allah hal-hal yang sifatnya materi, walaupun dengan niatan baik. Perlu kita tingkatkan. Para imam suci Ahlul Bait mengajarkan kepada kita juga harus meningkatkan kualitas permintaan kita kepada Allah. Salah satu peningkatan kualitas itu adalah meminta agar diperbaiki akhlak-akhlak kita yang tidak baik. Karena dalam salah satu doa di Sahifah Sajadiyah, kalau tidak salah doa nomor 8, itu ada bimbingan dari Al-Imam As-Sajjad alaihi salam, bagaimana kita dituntun oleh beliau untuk memohon agar 44 akhlak dan perilaku buruk itu segera dicabut oleh Allah dari kita. Satu demi satu dirincikan ya. Karena ini adalah sesuatu yang membahayakan bagi kelangsungan keimanan kita, nasib kita. Karena kita juga harus memberantas hal-hal yang buruk itu. Namun tidak berarti kita bisa berhadap-hadapan dengan semua keburukan itu tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
memohon kepada Allah taufik agar diberi bantuan untuk diselamatkan dari semua itu, ya. Di dalam doa sobah yang diajarkan oleh Imam Amir Mukminin juga ada demikian, ya. Jadi kalau tidak ada bantuan dari Allah, bimbingan dari Allah, kita akan kesulitan juga melangkah melawan hal-hal buruk yang mungkin ada pada diri kita. Mudah-mudahan nanti teman-teman para ikhwan akhwat berkesempatan membuka Shahifah Sajadiyah, doa yang beliau ajarkan, ya. Doa isti'adzah min makarihil akhlaq. Kalau tidak salah judulnya demikian. Doa memohon perlindungan dari akhlak-akhlak tercela dan perilaku-perilaku buruk. Dan itu sekali lagi kita baca, kemudian kita jangan cepat-cepat lewati, ya. Satu, kita baca, kita cek, ada enggak pada saya ini, ya. Nanti kita cek lagi, ada tidak pada saya, ya. Sehingga doa itu secara lebih serius kita mohon, memang kita memohon kepada Allah dengan bertawasul dengan para manusia-manusia suci agar Allah cabut itu semua dan ganti dengan akhlak yang baik. Jadi anjuran dari para imam kita sangat luar biasa. Kembali bahwa itulah yang dimaksud dengan hasanah. Insyaallah setelah ini kita ketika membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, jangan cuma ingat hasanah anak sebelah rumah, ya. Nah, hasanah itu ini artinya, ya. Minta ridwan dan surga di akhirat, minta diberi oleh Allah kelapangan dalam rizki dan diberi akhlak yang mulia. Riwayat lain dari Al-Imam As-Sadiq alaihi salam dengan redaksi yang kurang lebih sama, beliau menjelaskan ridwanullah wa tausi'atu fil ma'isyah, keridhaan Allah dan dilapangkan dalam kehidupan ini. Wa husnus suhbah, lawan atau beda dari yang sebelumnya, husnul khuluq fid dunya, ini husnus suhbah, agar kita diberi oleh Allah dalam permohonan kita yang namanya hasanah itu adalah kita baik dalam pergaulan kita dengan sesama. Kita menjalin hubungan persahabatan dengan teman-teman itu dengan sebaik mungkin. Wa fil akhirati al jannah. Riwayat yang ketiga. Ini insyaallah ini juga berkat dari antum berdoa walaupun dulu mungkin belum sadar maknanya, tetapi sudah dikabulkan oleh Allah, ya. Apa yang dimaksudkan dengan hasanah tadi itu? Rabbana atina fid dunya hasanah. Kata Imam Amirul Mukminin dalam tafsirannya, fid dunya hasanah, di dunia itu adalah almar'atus salihah, wanita yang soleh yang menjadi istri kita. Berarti kalau yang istrinya salihah, berarti doanya sudah diijabahkan oleh Allah sebelum sadar tentang makna hasanah itu, ya. Apalagi setelah sadar, berarti makin hasanah ketika kita berdoa demikian. Wa fil akhirati al haura, dan di akhirat mendapatkan bidadari. Sering ketika berbicara tentang bidadari, para ibu kemudian protes, ya kan demikian. Kaum pria di surga mendapatkan bidadari, lalu apa nasib para wanita, para ibu? Kita katakan bahwa para istri yang soleha itu menjadi ratunya para bidadari. Bidadari itu bukan apa-apa buat para suami yang saleh. Istri itu adalah, tapi yang penting pertama kali adalah bagaimana pastikan dulu kita masuk surga, baru kita akan berbicara tentang bidadari atau bukan, ya. Kita ketika ada bicara bidadari, kita merasa sudah pasti masuk surga. Siapa yang menjamin kita pasti masuk surga sehingga mendapatkan bidadari? Alaihal. Dan yang waqina azabannar, ya. Waqina azabannar al mar'atus su atau imra'atus su, wanita yang
buruk akhlaknya, kualitas imannya, perlakuannya, ada siksa. Ada siksa. Wa qina adzabannar. Alaihal bahwa ini adalah model bagaimana kita membangun pola hidup kita kembali, bahwa pola hidup kita tentu yang diinginkan oleh Al-Qur'an adalah pola hidup yang kedua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang kita minta. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Apabila sebaliknya yang menjadi prioritas hidup kita, maka apapun, sekali lagi ya, apapun dan siapapun kita, apapun profesi kita, apapun aktivitas kita, orientasi kita akhirat, orientasi kita adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan menjadikan hidup ini bermakna, yang menjadikan hidup ini punya aura. Wa illa hidup ini apa? Tidak ada bedanya dengan binatang-binatang. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kamu hanya akan menghabiskan kenikmatan-kenikmatan kehidupan duniamu di dunia ini. Sementara setelah itu tidak ada yang diharap lagi. Ini yang sangat disayangkan, dan tidak ada di antara kita yang menginginkan yang demikian, karena kita sadar bahwa kehidupan dunia ini begitu singkat, kehidupan dunia ini begitu tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Sama dengan tadi, ridha kemudian dibentuk dengan ridwan, ya, ada tambahan alif dan nun, memberikan arti besar dan yang sesungguhnya. Demikian juga wa innal akhirata lahiyal hayawan. Jangan difahami dan akhirat adalah hayawan, binatang, tidak ya. Wa innal akhirata lahiyal hayawan, akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Kata hayawan itu adalah kata hayatun yang kemudian ditambahi dengan alif dan nun di bagian akhir, memberikan makna besar, makna yang sejati dari kehidupan itu. Al-Quran ketika menginginkan kita untuk sadar bahwa akhirat menjadi pilihan kita, sama sekali tidak dalam rangka ingin mengatakan tinggalkan dunia, jangan pernah kamu hiraukan dunia, jangan pernah kamu berjalan atau mengejar dunia dengan pengertian yang sebenarnya, mengejar dunia untuk bekal akhirat. Karenanya Imam Ali pernah mengatakan ketika ada orang mencela-cela dunia, wahai engkau yang mencaci dunia, yang mencela-cela dunia, tahukah kamu akhirat itu tidak mungkin diraih kecuali dengan dunia. Tidak mungkin bisa meraih. Dunia ini adalah matjarul aulia, tempat dagangnya para wali Allah, berdagang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjual dirinya demi keridhaan Allah Subhanahu. Di dunia ini semua tempatnya. Jadi sekali lagi bahwa prioritas akhirat itu tidak berarti kemudian kita meninggalkan dunia. Sekali lagi bahwa inilah yang harus kita bangun dalam kesadaran kita dalam menjalankan kehidupan. Salah satu dari model ini adalah yang merupakan nikmat dan itu adalah hasanah, adalah ketika kita memiliki teman-teman, memiliki komunitas yang seiman, seagama dan punya kesadaran yang sama, punya semangat yang sama, tetap terbimbing di jalan sirat yang mustaqim. Dan ini yang harus selalu kita pelihara, ya. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila apa yang saya sampaikan mungkin kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua yang kita telah baca di malam yang mulia ini untuk guru kita, dan mudah-mudahan juga Allah akan menyampaikan pahala itu kepada para guru dan kedua orang tua kita yang telah meninggalkan kita, orang-orang tua kita yang masih hidup. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan dan panjang umur serta rizki yang luas untuk mereka yang telah mendahului kita. Kita mohonkan kepada Allah agar Allah
beri pahala atas semua kebaikan yang pernah mereka berikan untuk kita, dan Allah maafkan kekurangan-kekurangan yang mungkin muncul dari mereka terhadap kita. Ajzihim bil ihsani ihsana wa bis sayyiati ghufrana. Ini yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan tutup dengan membacakan surat Al-Fatihah, dan pahalanya kita hadiahkan kepada guru kita semua, Ustaz Ahmad Rusdi Al-Idrus, ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah wa tasbiquha salatu ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, wala Abu Bakar.